Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, sederet perilaku buruk warga negara asing belakangan ini menjadi sorotan. Mulai dari perilaku melanggar norma dan aturan, hingga bekerja tanpa izin atau ilegal. Penelusuran jurnalis Kompas TV Wela Andani menemukan visa investor kerap disalahgunakan warga negara asing di Bali untuk bekerja secara ilegal. Lantas, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Berikut penelusurannya. Fenomena warga negara asing bekerja ilegal menyalahgunakan visa investor dan visitor di Bali sedang menjadi sorotan. Memang sebagian sudah dideportasi, namun hingga saat ini masih banyak yang masih sembunyi-sembunyi bekerja di Pulau Dewata, Bali. Lantas, mengapa fenomena ini bisa sampai terjadi? Sederet perilaku buruk warga negara asing di Pulau Dewata, Bali viral di sosial media dan jadi sorotan publik. Mulai dari melanggar sejumlah aturan dan norma, hingga bekerja tanpa izin atau ilegal. Bali jadi surga para WNA. Selain murah, mengais rezeki di Pulau Dewata tak sulit karena ramainya ekspatriat. Masyarakat pun terbuka. Belum lagi kelonggaran visa dari pemerintah. Sophie bukan nama sebenarnya. Warga negara Amerika Serikat ini mengaku telah bekerja selama hampir 7 tahun di Bali. Namun bukannya berinvestasi, pemegang visa investor ini malah bekerja sebagai seniman tato di pulau yang ia sebut Paradise. What's your profession and how long have you been in Bali and why did you choose Bali? I'm a tattoo artist and I've been in Bali for 6. I think this is my 7th year. I'm on my investment visa. Well, I do freelance, but was thinking of opening my own tattoo studio. It's beautiful. The people are so nice compared to like other places. It's like a paradise. At the same time, it's just too good here, you know? Sophie mengaku tak sulit memperpanjang visanya berulang kali. Selama ada uang dan mengenal agen, visa pun mudah didapat. Dari bekerja lepas sebagai seniman tato, Sophie bisa meraup penghasilan hingga 10 juta rupiah per minggu. It's actually easy. Like once you have the money, you can just like pay it off like any way you want. Because paper talks nowadays. I can't really mention it because other visa agents have like different prices. For my visa, I deposit 100 just for like deposit. I pay like once a year, like cash. 10 mil a week. The expats are they're going to India because tattoo are so cheap here. Sophie tak sendiri. Banyak WNA dari berbagai negara yang juga bekerja secara ilegal di Pulau Dewata. Biaya hidup yang murah menjadi daya tarik WNA datang dan bertahan di Bali. Do you know other foreigners who also work illegally in Bali? There's a lot of like bullays that been like working illegally, investment people, they get income from their investment and just like do some freelancing or like some coaching for like a side job. Sebelumnya, tim investigasi harian Kompas juga menemui seorang model asal Irlandia yang bekerja dengan leluasa menggunakan visa kunjungan wisata. Ia mengambil pekerjaan lepas via sosial media karena telah menghabiskan banyak uang di Bali. Model senior Ichi Nuraini mengaku tak kaget dari pengalamannya berkecimpung selama 20 tahun di dunia modeling. Ia menyebut fenomena ini tak hanya terjadi di Bali, tapi juga di ibu kota. Jadi sebenarnya fenomena ini tuh nggak cuma terjadi di Bali sih Mbak, di Jakarta juga. Malah mungkin aku
zaman dulu malah yang ngalamin, aku pikir mungkin ya, aku nggak tahu sih apakah itu yang pertama kali atau enggak. Cuman setahu aku selama aku dunia modeling jarang ada model bule semuanya Indonesia, dan tiba-tiba yaitu aku lupa tepatnya tuh tahun berapa, 2005 apa 2007 aku lupa, yaitu awalnya itu mereka hire model bule. Kita agak kaget, cuman ya mau gimana gitu. Kian marak, Ici pun khawatir fenomena tersebut menggerus kesempatan model lokal. Pasalnya, model luar berkulit putih kerap kali dilihat sebagai standar kecantikan. Fenomena WNA bekerja tanpa izin juga tak luput dari pantauan akun media sosial yang kerap memviralkan para WNA nakal. Salah satunya akun Instagram Moskow Cabang Bali. Melalui sambungan telepon, admin akun Moskow Cabang Bali mengaku telah menerima ratusan aduan masyarakat yang kemudian mereka unggah. Awal terbentuknya sebenarnya iseng sama ya ada rasa juga sih, little bit fed up kayak lihat Instagram ads by foreigners yang blatantly promote their business gitu, jadi kayak dia yang clearly illegal tapi dengan bahkan ada juga yang pasang billboard gitu, social media marketing lah, terus motorbike rental, tours, tato, fotografer, driving lessons gitu, terus bahkan paling parah itu ada apa kayak poker betting, poker event poker gitu loh, kayak event judi gitu, kayak itu nunjukin pembiarannya gitu loh, kayak orang udah jelas-jelas begitu. Jadi kami merasa satu pemerintah tuh tidak ada presence lah, jadi kayak itu ya udah dibiarin aja gitu, jadi kayak hukum kita seperti nggak ada giginya lah gitu dan diremehkan. Ragu dengan keamanan data pelapor, admin Moskow Cabang Bali enggan melapor ke pihak berwajib. Sebenarnya sih nggak enak juga ya sama petugas, kayak kan jadi terbentuk istilah nggak viral nggak kerja kan. Tapi mbak dulu itu kalau mau nge-report, masa kita disuruh minta nama terlapor, nama pelapor, itu kan maksudnya lucu ya. Kita disuruh mencari data nama yang terlapor, nama sesuai paspor dan alamat, itu kan nggak make sense. Kita sebagai pelapor juga diminta KTP. Kita kan sebagai pelapor ngeri juga ya, nggak tahu itu kerahasiaan data kita akan aman atau enggak. Fenomena WNA bekerja ilegal di Bali menjadi rambu merah bahwa ada yang salah dengan pengawasan pihak terkait. Bahkan diduga terjadi pembiaran. Benarkah? Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu menyatakan, visa investor memang kerap kali disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal. Bekerja secara ilegal yang kita temukan kebanyakan sebagai investor visanya. Jadi masuk ke Indonesia menggunakan visa izin tinggal terbatas sebagai investor, tetapi sampai di sini investasinya tidak ada, tapi mereka melihat peluang usaha yang lain bekerja. Ya miris sih miris, tapi sekarang pertanyaannya berapa persen sih investor asing itu yang nakal? Itu perlu kita hitung. Kalau saya rasa BKPM juga pasti punya hitungan. Kalau 10% aja nakal, wah pasti regulasinya akan direview. Ada yang menganggap hal ini terjadi karena adanya pembiaran. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Imigrasi se-Bali yang personel pengawasannya itu 85 orang. Kenapa nggak ditambah? Itu kan simpel ya kan? Tambah aja Pak orangnya katanya. Loh, kita juga tidak mengganggu kenyamanan orang asing. Saya selalu wanti-wanti juga petugas imigrasi di sini. Kalau nggak ada sumber informasi yang jelas, potensi pelanggaran yang jelas, jangan pernah usik orang asing. Pariwisata menjual kenyamanan, investasi menjual kenyamanan. Tapi bukan berarti kita melakukan pembiaran. Nah, tadi itulah. Jadi sepertinya blunder ya. Anggiat mengaku setengah dari penangkapan WNA nakal berasal dari laporan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk melapor langsung ke kanal resmi dibanding memviralkan lewat sosial media. Masyarakat kan masih berprasangka, beranggapan kalau nanti saya melapor, saya dimintain keterangan, saya jadi saksi. Padahal kita sudah bilang itu jangan khawatir, pelapor dijaga kerahasiaannya. Jika ingin memviralkan, ya haknya masyarakat. Tapi masyarakat juga harus mempelajari undang-undang ITE ya.
Jangan sampai menjadi persoalan kalau menyebarkan istilahnya informasi yang tidak jelas atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Yang kami sarankan sih, kami minta masyarakat kanal pengaduan di Kemenkumham, di imigrasi, di kepolisian juga, di kejaksaan juga, di Pemda juga sudah ada. Laporkanlah ke sana. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mencatat telah mendeportasi 158 WNA sejak 2 Januari hingga 19 Juni 2023. Angka tersebut naik drastis dari catatan tahun sebelumnya, 188 WNA. Deportasi didominasi kasus pelanggaran regulasi keimigrasian sebesar 53,1%, pelanggaran norma, adat, dan lalu lintas 31,6%, eks-narapidana 5,6%, dan pelanggaran hukum lainnya 9,1%. Deportasi didominasi warga negara Rusia, Amerika Serikat, Britania Raya, Nigeria, dan Australia. Meski pemerintah telah mendeportasi ratusan warga negara asing yang menyalahgunakan visanya, namun akal-akalan warga negara asing masih terus terjadi untuk bekerja secara ilegal di Bali. 60 menit special report, segera kembali. Oh, ada investor asingnya, Bu, ya? Ada nih satu, namanya Mr. Greg. Saya tidak khawatir jika kita tindak tegas para wisatawan mancanegara ini, Bali akan kekurangan jumlah wisatawan. Kita tidak boleh mengorbankan kehormatan, martabat bangsa ini hanya karena kepentingan pariwisata. Di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, upaya pemerintah memulihkan pariwisata dan pemulihan ekonomi di Bali justru disalahgunakan turis asing di Bali untuk bekerja secara ilegal. Lalu seperti apa keseriusan pemerintah mengawasi warga negara asing yang alih-alih berwisata di Bali justru malah mengeruk harta di Pulau Dewata? Berikut penelusurannya. Wajah Bali, akankah hal ini mencoreng wajah pariwisata yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun? Dampaknya sih pasti ada, soalnya kan kalau tamu tuh udah berkelakuan yang kurang baik itu kan, apalagi di pariwisata itu kan jadinya lebih ke citra nama baik gini lah pariwisata jadinya. Isu sama seperti kayak mereka buat surf school juga di sini. Kan kalau seandainya mereka WNA yang tanpa ada permitnya atau gimana-gimana kan susah buat kita juga kan. Otomatis persaingan gede dong, besar dong di sini. Kalau lama-lama ya pastinya dirugikan lah. Yang sempat juga dengar jadi tour guide juga, itu mau gimana coba? Ya buat kita sih rugi sih, karena yang lain masih banyak sih untuk mencari pekerjaan di sini. Kenapa harus warga negara asing harus ke sini dulu gitu? Dengan kita juga bingung mencari kayak gini juga ya kan, gitu. Kantor Keimigrasian Bali secara rutin melakukan sidak bisnis yang diduga melanggar aturan, seperti mempekerjakan WNA yang tak punya visa kerja. Menelusuri lebih dalam, saya pun mengikuti sidak Subintelijen Kantor Keimigrasian Denpasar. Mas Aldi, ini sejauh ini informasi yang didapat tempat kita akan datang ini seperti apa? Sejauh ini memang informasinya ada warga negara asing, entah itu sebagai pemilik atau dia memang menggunakan izin tinggal investor atau izin tinggal kita bekerja, itu yang akan kita cek. Kami mendatangi dua lokasi berbeda. Pertama, Liga Tenis di daerah Sanur, yang salah seorang komisarisnya merupakan warga negara asing dan mempekerjakan warga negara Prancis. Oh, ada investor asingnya, Bu, ya? Di sini Pak Dimitro. Iya. Oke. Yang bersangkutan menggunakan izin tinggal apa, Bu, ya? Karena beliau adalah suami dari Ibu Ayu. Jadi beliau tidak bekerja sih sebenarnya. Oh iya. Oke. Untuk saat ini ramai, Bu, untuk asingnya yang sering berkegiatan di sini? Kebanyakan mereka adalah ekspor
Kalau Pasar Sanur adalah ekspor, jadi mereka berkeluarga di sini. Oke. Pak Aldi, tadi bagaimana hasil pengecekannya? Ya, dari hasil pengecekan keimigrasian di Liga Tenis Sanur ini, bahwa ada satu warga negara asing berkewarganegaraan Perancis sebagai tenaga kerja asing, yaitu sebagai pelatih tenis, dan tadi kita lihat izinnya yang bersangkutan menggunakan kitas bekerja sebagai instruktur, yaitu pelatih, dan juga ada izin dari Dinas Tenaga Kerjanya juga, IMTA-nya yang masih berlaku. Owner dari yang di Liga Tenis ini juga warga negara asing, yaitu suami istri, istrinya kebetulan orang Indonesia, dan juga izinnya juga sesuai seperti itu, dia sebagai komisaris di sini. Lokasi kedua yang kami datangi, Taman Air di daerah Denpasar. Salah seorang investornya merupakan warga negara Australia yang menggunakan visa investor. Ada nih satu namanya Mr. Greg. Iya. Kebetulan dia sebagai investor. Oh, investor di sini. Aktivitas beliau setiap harinya di sini apa, Bu? Hanya mantau saja? Mantau aja. Lagi investor aja, Bu, ya. Berarti kalau untuk kayak instruktur atau ininya hanya lokal aja, Bu, ya. Kalau dari izinnya sih memang sesuai, Mbak. Yang bersangkutan kitas investor masih berlaku sampai 2025. Juga dari sponsornya PT Bali Wekpat sendiri. Pengamat pariwisata Dewa Ayu Laksmi menilai fenomena WNA bekerja ilegal bukanlah hal baru, namun kembali mencuat karena beberapa faktor. Seperti kondisi negara Rusia yang tengah dilanda perang, hingga buah dari kelonggaran visa yang pada awal pandemi COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Atau mereka tuh negaranya perang, jadi mereka menghindari itu, mereka pergi. Nah, perginya kemana gitu, ke daerah-daerah atau negara Asia gitu kan. Asia mana nih yang paling? Indonesia gitu. Nah, kemudian dampak perang, itu tadi dampak perang. Kemudian ini semua akumulasi ya. Jadi pada waktu COVID kondisi kita memang terpuruk, minus. Jadi kita memerlukan pemasukan, karena kan banyak sektor-sektor yang penunjang pariwisata terbengkalai begitu saja. Nah, akhirnya apa? Kita campaign work from Bali. Tetapi yang menjadi persoalan, mereka kesenangan, akhirnya mereka tahu celah, terus mereka membuka usaha untuk mereka gitu. Kita dapatnya ampas-ampasnya aja. Jadinya apakah campaign itu ya balik lagi menjadi bumerang buat kita sendiri gitu. Ya sekali lagi kuncinya di mana? Jadi teman-teman kita di imigrasi itu sebagai garda terdepan. Laksmi berharap pemerintah tegas membatasi kedatangan WNA tak berkualitas, bila perlu mengubah Bali sebagai destinasi premium. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap harus ada penindakan tegas terhadap WNA pekerja ilegal di Bali. Namun ia menolak usulan Bali dipasarkan sebagai destinasi premium karena Bali dinilai lebih tepat menjadi destinasi berbasis budaya. Kalau kita biarkan perilaku wisatawan mancanegara yang nakal, yang jumlahnya hanya mungkin persentasenya 0,0% dari jumlah total wisatawan yang ke Bali tahun ini diperkirakan sekitar 4,5 juta, kita memberikan satu efek pembiaran. Jadi harus kita tindak tegas. Jadi saya tidak khawatir jika kita tindak tegas para wisatawan mancanegara ini, Bali akan kekurangan jumlah wisatawan. Kita jangan mencoba untuk membranding Bali dengan mungkin tagline atau klasifikasi premium gitu, karena menurut saya Bali ini punya keunikan tersendiri dan terbukti dari data yang kita identifikasi bahwa Bali ini menjadi top of mind dari wisatawan dunia. Pulau yang paling diminati di dunia itu adalah Bali. Mari kita jaga sama-sama karena ini basisnya adalah budaya. Dan kalau kita membranding Bali sebagai pariwisata berbasis budaya, adat istiadat yang bermartabat, maka secara otomatis perilaku pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu bisa kita hadirkan di Bali. Sementara itu, Gubernur Bali, Iwayan Koster mengatakan, fenomena WNA pekerja ilegal merupakan dampak negatif dari upaya memikat wisatawan mancanegara selama Bali tertatih-tatih.
Orang nomor 1 di Pulau Dewata itu akan memperketat syarat kunjungan wisatawan mancanegara. Selama 2 tahun lebih masa pandemi di Bali, pariwisata Bali betul-betul terpuruk dan berdampak kepada perekonomian Bali karena lebih dari 54% perekonomian Bali itu bergantung dari pariwisata. Pada saat masa pandemi itu, bulan Januari 2022, wisatawan mancanegara itu cuma 500. Karena kita mendapat dorongan, desakan dari para pelaku usaha pariwisata untuk mempercepat pemulihan pariwisata Bali agar diberlakukan kebijakan visa on arrival. Negatifnya kita lihat ada ekses yang muncul karena begitu mudah dia berkunjung ke Bali, samping juga karena persoalan-persoalan yang lain, itu muncul beberapa kasus oknum wisatawan itu perilakunya kurang baik, ada yang bekerja sebagai menyewakan sepeda motor, melatih tenis, kemudian juga melatih orang olahraga, segala macamnya itu ada. Yang ini menurut saya udah nggak cocok. Gubernur Bali mengaku telah memiliki regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan tata kelola pariwisata Bali. Di luar itu, ia menilai kartu Do's and Don'ts yang berisi 12 kewajiban dan 8 larangan untuk para pendatang dapat menjadi solusi. Saya memberlakukan kebijakan yang diatur dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2023, itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sekarang saya melihat kecenderungan pelanggaran sudah menurun. Dalam surat edaran itu sekarang dituangkan dalam 1 lembaran kertas, dimasukkan ke dalam paspornya pada saat dia melakukan proses imigrasi. Saat kedatangan itu oleh petugas imigrasi itu diselipkan 1 kertas yang berisi apa yang boleh, apa yang dilarang, sehingga dia tahu apa yang pantas dilakukan. Kita tidak boleh mengorbankan kehormatan, martabat bangsa ini hanya karena kepentingan pariwisata. Saudara, tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Saatnya kami undur diri. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus. Sampai jumpa.